Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mutiara dengan NIM 20024014014079 dari kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan materi resum pada mata kuliah e-commerce. Yang pertama adalah supply chain management. Aktivitas fisik supply chain management adalah suatu jaringan kerja yang melibatkan transformasi sumber daya alam, bahan baku, dan komponen-komponennya sehingga menjadi produk akhir yang dapat dikirim ke pelanggan. Yang kedua, fungsi chain management. Ada sejumlah fungsi dari penggunaan sistem chain management bagi keberlangsungan bisnis. Dijelaskan dalam buku Supply Chain Management oleh Lukman S. Salah satu fungsi chain management adalah agar perusahaan dapat mengurangi kelebihan persediaan dan semua biaya terkait persediaan seperti misalnya biaya pergudangan dan transportasi. Yang ketiga adalah prinsip chain management. Eh, yang pertama adalah mengatasi jaringan logistik kepada setiap konsumen yang berbeda. Dan yang kedua, membagi konsumen berdasarkan segmentasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mengolah pemasukan secara gratis untuk mengurangi biaya kepemilikan material serta layanan. Keempat, memanfaatkan strategi teknologi di seluruh rantai pasokan yang mendukung pengambilan keputusan hierarki. Dan yang kelima, mengaplikasikan pengukuran kinerja pada seluruh rantai pasokan untuk meningkatkan layanan kepada konsumen akhir. Eh, Keempat itu tujuan supply chain management. Yang pertama, mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimal. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Dan yang ketiga, bisa memenangkan persaingan pasar. Yang keempat, merancang dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terdapat dalam supply chain management sehingga akan tercapai pelayanan kepada customer yang maksimal dengan biaya yang relatif rendah. Dan yang terakhir, memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan customer serta meminimumkan biaya secara keseluruhan seperti biaya pemesanan, penyimpanan, dan transportasi. Selanjutnya, periklanan pada e-commerce. Yang pertama adalah web advertising, online advertising. Adalah suatu strategi pemasaran yang bekerja dengan cara menampilkan pesan pemasaran kepada target audiens yang dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan internet sebagai media. Eh, yang kedua, metode beriklan online. Yang pertama itu sosial media advertising, iklan yang akan ditampil di sosial media. Contohnya poster digital, foto, hingga video yang diputar otomatis. Kedua itu display ADS merupakan jenis iklan yang biasanya ditampilkan dalam bentuk foto, video, grafik, atau konten visual lainnya. Yang ketiga, email marketing iklan. Itu ditampilkan secara langsung pada email pengguna, umumnya yang sudah ada atau pernah melakukan pembelian yang sudah menjadi sasaran pada umumnya. Keempat, mobile marketing. Eh,
Ini merupakan jenis iklan online yang ditayangkan melalui aplikasi seluler, seperti seluler, SMS atau eh, push notifikasi. Dan yang kelima, eh, search energy marketing. Ini dirancang untuk meningkatkan visibilitas situs web usaha di halaman hasil pencarian eh, dengan membayar eh, dengan membayar untuk muncul di mesin pencarian seperti Google. Yang ketiga, strategi promosi online. Strategi promosi online itu merupakan strategi pemasaran produk secara online yang berguna untuk meningkatkan konversi. Yang pertama itu branding banding yang sukses di pasaran untuk meningkatkan nama perusahaan dan kualitas produk di mata masyarakat. Yang kedua, SEO atau Share Energy Optimization bisa membantu meningkatkan pengunjung website pada sebuah web perusahaan. Yang ketiga, SEM atau Share Energy Marketing, yaitu sama dengan eh, SO, SEO. Dan yang keempat, Google Businessku. Bisa kita mencantumkan alamat bisnis ke dalam Google Maps dan bisa muncul di mesin pencarian Google. Yang kelima, email marketing sudah dijelaskan juga di atas. Yang keenam, CRM atau Relationship Management itu lebih berfokus pada bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan konsumen yang pernah menggunakan produk atau jasa perusahaan. Eh, Selanjutnya, dampak dampak COVID-19. Dampak COVID-19 perusahaan beralih ke e-commerce. Dampak pandemi virus corona yang sangat terasa di dunia bisnis dan ekonomi. Dalam waktu yang cukup singkat, pola pemasaran pun berubah eh, berubah terlebih ketika diberlakukan social distancing dan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut sebagai PSBB. Selanjutnya, materi ketiga, yaitu sistem keamanan dan pembayaran e-commerce. Ruang lingkup kejahatan e-commerce. Meskipun ukuran keseluruhan kejahatan dunia maya tidak jelas, kejahatan dunia maya terhadap situs e-commerce berkembang pesat. Jumlah kerugiannya terus meningkat dan manajemen situs e-commerce harus mempersiapkan berbagai tindak pidana sebagai serang cyber. Yang kedua, keamanan e-commerce 2019 sampai 2020. Eh, Penjahat dunia maya terus memfokuskan pada jejaring sosial untuk mengeksploitasi calon korban melalui rekayasa sosial dan serangan peretasan. Yang ketiga, dimensi utama keamanan e-commerce. Itu ada 6. Yang pertama, integritas. Yang kedua, penyangkalan fakta. Yang ketiga, keaslian. Yang keempat, kerahasiaan. Kelima, privasi. Dan yang keenam adalah ketersediaan. Dan hal-hal yang rentan terhadap keamanan, yaitu
password dan nickname yang digunakan dalam mengakses sebuah aplikasi. Ancaman utama, kemudian ancaman utama terhadap keamanan e-commerce yaitu upaya penipuan online apapun oleh pihak ketiga untuk mendapatkan informasi rahasia, eh, seperti hacking, yaitu sengaja mengganggu, merusak, bahkan menghancurkan situs. Kemudian solusi untuk keamanan. Yang pertama itu encryption, encryption, dan kedua network security protocols, ketiga virtual private network, keempat authentication prosedur, dan yang kelima proxy server, keenam antivirus software, ketujuh automated software updates, kedelapan instruksi detection atau prevention, dan yang terakhir itu adalah firewalls. Kemudian teknologi keamanan adalah proses mengubah teks biasa atau data menjadi teks sandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun selain pengirim atau penerima. Kemudian visual public key photography with digital signature. Ini adalah sebuah tanda tangan digital atau teks sandi yang dapat dikirim melalui internet untuk menghasilkan kerahasiaan pesan dan mengautentikasi pengiriman. Selanjutnya, vir- firewall dan proxy server. Ya- eh, Firewall dapat memblok koneksi saat proxy server memfasilitasi koneksi. Selanjutnya, pentingnya kebijakan, prosedur, dan hukum dalam menciptakan keamanan. Untuk meminimalkan ancaman keamanan dan melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh orang lain. Kemudian langkah-langkah pengembangan rencana keamanan. Yang pertama itu lakukan penilaian resiko. Kedua, kembangkan kebijakan keamanan serangkaian pernyataan yang memprioritaskan risiko informasi, mengidentifikasi target risiko yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai target tersebut. Yang ketiga, membuat rencana implementasi yang menentukan bagaimana Anda akan menerjemahkan tingkat resiko yang dapat diterima menjadi seperangkat alat teknologi, kebijakan, dan prosedur. Yang keempat, buat tim keamanan. Individu yang akan bertanggung jawab atas pemeliharaan, audit, dan perbaikan. Dan yang terakhir itu, lakukan audit keamanan berkala. Tinjauan rutin, log akses, dan pola aktivitas yang tidak bisa. Selanjutnya, dan yang terakhir, online credit card transaction, yaitu merupakan bentuk utama dari sistem pembayaran online. Namun, sistem kartu kredit online bisa memiliki sejumlah batasan yang melibatkan keamanan, resiko perdagangan, biaya, dan keadilan sosial. Materi keempat yaitu Shopee. Shopee merupakan perusahaan e-commerce terdepan yang diluncurkan pada tahun 2015 dan tersebar luas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Taiwan. Shopee tempat berbelanja online yang murah, aman,
dan cepat melalui berbagai metode pembayaran yang mendukung proses pemenuhan pemesanan kepada pelanggan. Adapun pengaruh media sosial terhadap bisnis e-commerce yaitu Shopee. Yes, yang pertama menjangkau audiens lebih luas. Yang kedua memperluas kegiatan. Yang ketiga tingkat traffic di Shopee. Eh, Keempat jenis jenis konten ak- atraktif untuk pembeli. Yang pertama edutainment, yang kedua konten visual atau live, yang ketiga personalisasi, dan keempat brand purpose. Selanjutnya pemasaran digital untuk jualan di Shopee. Yang pertama itu pemasaran internal, yaitu penjual dapat meningkatkan pesan, menambah jumlah pembelian baru, menarik kunjungan, dan berinteraksi dengan pembeli. Yang kedua, pemasaran eksternal, yaitu penjual dapat eh, mengait calon pembeli dan meningkatkan exposure lebih luas. Selanjutnya itu pemasaran internal. Yang pertama iklan Shopee, kedua Shopee Live, tiga Shopee Freight, keempat promo toko, kelima voucher toko, dan yang terakhir itu adalah flash sale toko. Selanjutnya pemasaran eksternal. Yang pertama itu adalah SEO atau Share Energy Optimization. Yang kedua online advertising. Yang ketiga forum atau situs review. Yang keempat affiliate marketing, dan yang terakhir adalah media sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.